Pergi ke desa, minum jamu. Jamu bagus untuk kesehatan diri. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-20, Jumat 22 Agustus 2025. Gereja mengadakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa pula untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan juga keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan mereka, entah secara pribadi maupun di dalam keluarga. Semoga Tuhan meneguhkan, menguatkan, melindungi, dan membimbing mereka untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Dan kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Selamat merayakan pesta Perawan Maria adalah Ratu. Semoga bersama dengan Bunda Maria kita tekun berdoa, merenungkan misteri hidup, kelahiran, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan kita akan sampai kepada penghayatan iman yang benar, yang sejati, akan pribadi Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat. Dan kiranya penegasan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi yang datang kepadanya untuk mencobai dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, kiranya menjadi penuntun arah kehidupan kita, supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Tentu ini membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, iming-iming dan juga godaan-godaan yang dari luar, seolah-olah mau merontokkan keyakinan kita, iman kita, pilihan-pilihan iman kita, pilihan kehidupan spiritual kita.
Dan semoga tawaran-tawaran yang mau menjauhkan kita dari Tuhan Yesus Kristus, kita mampu hadapi dan juga berjuang supaya kita tetap teguh dalam iman kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi beriman Katolik, beriman akan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat. Dan semoga kehidupan kita, pikiran kita, segala kemampuan yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, kita persembahkan, kita upayakan, kita perjuangkan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi Allah di dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan hidup kita, melalui segala pergumulan, suka duka kehidupan kita. Dan juga sekiranya bahwa Yesus mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu kita sebagai pribadi manusia yang beriman dan percaya kepada Allah yang telah dianugerahi hidup oleh Tuhan. Kita mencintai hidup kita, kita mengasihi hidup kita. Bukan hanya mengasihi dan merawat diri kita secara fisik, supaya kita sehat, supaya kita segar, supaya kita terlihat bersih dan sehat. Tetapi juga semoga kita berani untuk memperjuangkan, mengasihi, merawat kehidupan batin kita, kehidupan spiritual kita. Kita tentu berjuang, berusaha, perlu menjaga kebersihan batin kita supaya sehat batin kita. Kita perlu menjaga supaya rohani kita diberi asupan yang baik, sehingga rohani kita kokoh dan kuat. Kita perlu memberikan peneguhan dan juga penguatan kepada harapan kita, kepada iman kita, supaya harapan kita juga iman kita bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, dan menjadi sebuah pengharapan, menjadi iman yang kokoh, yang subur di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja bahwa kasih kita kepada sesama, kasih kita kepada Allah, hati kita juga diberi makanan yang baik, diberi minuman yang baik, diberi asupan yang baik, sehingga hati kita bertumbuh berkembang untuk menghasilkan buah-buah perasaan kasih yang baik, yang tentu saja berasal dari Allah dan perlu kita bagikan, kita perjuangkan, kita upayakan untuk kebaikan diri kita, tetapi juga untuk sesama kita. Maka semoga melalui sabda Yesus hari ini, bagaimana penegasan yang disampaikannya kepada orang yang datang untuk mencobai Dia, juga menjadi inspirasi untuk kita. Di tengah-tengah kehidupan dunia kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan dan kita hidupi sebagai gereja Katolik. Seringkali pertanyaan, bukan hanya pertanyaan, tetapi ajakan adu argumentasi, tetapi juga kritikan, tetapi juga debat dan masukan, seringkali seolah-olah mau menggoyahkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Kadang-kadang diskusi dan perdebatan memunculkan kejengkelan. Bukan hanya kejengkelan, tapi bahkan perseteruan. Tetapi semoga melalui sabda Yesus hari ini, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia, mendorong, menguatkan, mengobarkan kita untuk memiliki niat yang baik, memiliki niat yang teguh, untuk menjelaskan dengan baik, untuk berdialog dengan penuh semangat persaudaraan, untuk terus berjuang, berusaha, berkomunikasi satu sama lain, menjelaskan, mendengarkan, dan memberikan jawaban seturut kehendak Allah, penuh persaudaraan, penuh cinta kasih, penuh kebaikan hati. Dan kiranya itu menjadi salah satu perjuangan pergumulan kita. Bagaimana kita senantiasa berjuang, berusaha untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama. Semoga kita tidak jatuh kepada prasangka dan sikap emosional. Kita belum bertanya, kita belum berdialog, kita belum berdiskusi, kita lekas mengambil kesimpulan
berdasarkan asumsi kita yang belum tentu tepat, yang belum tentu benar, padahal kita sudah mengambil sebuah keputusan yang keliru. Semoga kita mampu mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan segenap kehidupan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.